Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Farezi, NPM 2120103072 dari jurusan S1 Manajemen Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait pengaruh trust, perceived ease of use, dan security terhadap intention to use mobile banking pada aplikasi Wonderby BNI. Presentasi ini dilakukan untuk melengkapi tugas seminar pemasaran dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Budi Hartono, SEMSC. Latar belakang di sini berisikan fenomena yang saya ambil untuk penelitian saya kali ini. Yang pertama itu ada nilai transaksi digital banking pada tahun 2022 mencapai 48.255 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 31,24% dalam volume transaksi dan 22,38% dalam nilai transaksi. Data ini diambil dari bankindonesia.go.id. Yang kedua yaitu upaya peningkatan literasi digital oleh pemerintah untuk mendorong adopsi mobile banking. Data ini diambil dari ojk.go.id. Yang ketiga, ada penetrasi internet di Indonesia mencapai 64% populasi, namun masih ada kesenjangan digital antar daerah, perkotaan, dan pedesaan. Data ini diambil dari gsma.com, dan yang terakhir fenomena yang saya ambil untuk penelitian ini yaitu Wonder by BNI dilengkapi dengan 3 dimensi keuangan yang unik, yakni transaksi, insight, dan growth, yang mencerminkan konsep masa kini, masa lalu, dan masa depan. Data ini diambil dari BNI sendiri itu. Kemudian, organisasi penelitian pada topik intention to use ini berguna untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terkait pentingnya mobile banking di era digitalisasi. Kesalahan dalam penetapan trust, perceived ease of use, security akan mempengaruhi intention to use itu sendiri. Selanjutnya, ada penelitian terdahulu internasional. Saya mengambil 5 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Johnson et al. Pada tahun 2022 yang berisikan trust signifikan mempengaruhi niat penggunaan dan bank digital. Yang kedua ada dari William dan Thompson pada tahun 2021 yang berisikan perceived ease of use dan security berpengaruh positif dengan intention to use. Yang ketiga ada Anderson et al. Tahun 2020 yang berisikan keamanan berpengaruh signifikan dengan intention to use. Yang keempat ada Roberts dan Chuck pada tahun 2022 yang berisikan kepercayaan signifikan dengan intention to use. Yang terakhir, saya mengambil dari Lee et al. Pada tahun 2021 yang berisikan persepsi kemudahan signifikan mempengaruhi intensi penggunaan. Kemudian untuk penelitian terdahulu nasionalnya ada 11 yang saya ambil. Yang pertama ada dari Dwi Handayani pada tahun 2021 yang berisikan security memiliki pengaruh dominan terhadap intention to use. Yang kedua ada dari Budi Santoso pada tahun 2020 yang berisikan trust secara signifikan mempengaruhi intention to use. Yang ketiga ada dari Garsani et al. Pada tahun 2024 yang berisikan perceived ease of use memiliki pengaruh signifikan terhadap intention to use. Yang keempat, ada dari Rahma Putri et al. Pada tahun 2022 berisikan terdapat pengaruh signifikan positif trust dan perceived ease of use terhadap intention to use. Yang kelima ada dari Eko Prasetyo pada tahun 2022 yang berisikan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap minat pengguna. Kemudian ada dari Zulkarnain pada tahun 2024 yang berisikan perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap intention to use. Kemudian ada dari Kurniawati pada tahun 2020 yang berisikan security signifikan mempengaruhi intention to use. Kemudian ada dari Suryati dan Yoga pada tahun 2021 berisikan trust signifikan terhadap intention to use. Selanjutnya ada dari Memujiana et al. Pada tahun 2022 berisikan ketiga variabel signifikan terhadap intention to use. Selanjutnya saya mengambil dari Nisa dan Solehah pada tahun 2022 berisikan trust tidak berpengaruh terhadap intention to use.
Dan yang terakhir, saya mengambil dari Munajjar Kosi IT pada tahun 2024 yang berisikan security berpengaruh signifikan terhadap intention to use. Kemudian, kriteria sampel yang saya ambil untuk penelitian kali ini, yaitu yang pertama adalah masyarakat yang sudah pernah menggunakan aplikasi Wonder by BNI. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang mempunyai niat untuk menggunakan aplikasi Wonder BNI. Yang ketiga, laki-laki atau perempuan minimal berusia 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP. Yang keempat, bertempat tinggal di Indonesia khususnya Jawa Tengah. Mengapa saya mengambil usia minimal di rentang 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP? Karena target saya itu adalah para generasi Gen Z yang sudah melek akan teknologi. Selanjutnya pada bagian gap penelitian, pada variabel trust, Suryati dan Yoga pada 2021 memiliki efek yang berpengaruh, sedangkan Putri et al. Pada 2022 tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pada variabel perceived ease of use, Gazzaniga et al. Tahun 2024 berpengaruh signifikan, sedangkan Sarah Williams 2019 mengatakan tidak berpengaruh. Kemudian yang terakhir, variable security, Ramadan dan Haidir pada tahun 2024 mengatakan berpengaruh, sedangkan Nisa dan Solehah pada tahun 2022 mengatakan tidak berpengaruh. Meskipun telah banyak dilakukan penelitian mengenai hubungan trust, perceived ease of use, dan security terhadap intention to use, namun perbedaan pada penelitian ini terdapat kebaharuan tahun serta perbedaan objek dan sampel dalam penelitian yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana bank digital terutama Wonder by BNI masih jarang dilakukan penelitiannya. Kemudian pada bagian rumusan masalah, yang pertama terdapat tidak konsistenan hasil pada penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh trust terhadap intention to use. Yang kedua, tidak terdapat tidak konsistenan hasil pada penelitian terdahulu yang menunjukkan perceived ease of use terhadap intention to use. Yang terakhir, terdapat ketidakkonsistenan hasil pada penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh security terhadap intention to use. Kemudian pada bagian tujuan penelitian, tujuan saya melakukan penelitian ini yang pertama untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh trust terhadap intention to use. Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh perceived ease of use terhadap intention to use. Yang ketiga, memberikan bukti empiris mengenai pengaruh security terhadap intention to use. Kemudian teori dan tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan teori TAM atau model penerimaan teknologi yang pertama kali diusulkan oleh Davis et al. Pada tahun 1989. TAM berakar pada teori tindakan beralasan, model yang berkaitan dengan determinan pelaku yang dimaksudkan secara sadar. Kemudian tujuan utama TAM sendiri yaitu memberikan dasar untuk menemukan dampak variabel eksternal terhadap keyakinan, sikap, dan niat internal. Selama bertahun-tahun, TAM telah menerima dukungan empiris yang luas melalui validasi, aplikasi, dan replikasi untuk kekuatannya dalam memprediksi penggunaan sistem informasi. Menurut Legris et al. Tahun 2003. Kemudian selanjutnya ada definisi operasional. Pada variabel trust memiliki arti kepercayaan merupakan faktor kritis dalam adopsi mobile banking. Menurut Kim et al., pada tahun 2009, kepercayaan dalam konteks mobile banking mengacu pada keyakinan pengguna bahwa penyedia layanan akan memberikan layanan yang andal dan aman. Kemudian pada variabel perceived ease of use memiliki arti kemudahan penggunaan mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari upaya, menurut Davis pada tahun 1989. Dalam konteks mobile banking, menurut Venkatesh dan Davis pada tahun 2000, memperluas TAM dan menemukan bahwa kemudahan penggunaan memiliki efek langsung pada niat penggunaan. Kemudian pada variabel terakhir yaitu security memiliki arti yang menurut Luar dan Lin pada tahun 2005 memasukkan persepsi keamanan sebagai faktor tambahan dalam TAM untuk mobile banking dan menemukan pengaruh signifikan terhadap niat pengguna. Mereka mendefinisikan keamanan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan mobile banking akan aman dari ancaman. Selanjutnya kerangka teori yang saya buat yaitu X1 trust dan yang kedua X2-nya perceived ease of use, X3 security,
dan untuk Y-nya intention to use. Seperti pada kerangka di video ini. Kemudian yang terakhir ada metode penelitian dan teknik sampling. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, teknik sampling yang akan saya gunakan yaitu penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling atau teknik pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan penelitian atau kriteria yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, pada bagian instrumen, saya akan menyebarkan kuesioner yang menurut kriteria sudah ditentukan tadi, seperti minimal dengan usia 17 tahun atau sudah memiliki KTP, kemudian masyarakat Indonesia khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah. Sekian kiranya presentasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Budi selaku dosen pengampu pada mata kuliah seminar pemasaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.